siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya nih? Sehat nggak? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Karena berhubung sekarang udah siang, jadi kelihatannya semangatnya tidak terpancar. Jadi kalau Ibu bilang apa kabar, bisa dijawab sehat luar biasa gitu ya anak-anak. Oke? Baik, Bu. Apa kabarnya? Sehat luar biasa. Oke. Jadi kalau udah semangat, jadi untuk menerima mata pelajaran ini kan jadi semangat gitu. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, kita mengabsen dulu ya. Siapa tahu teman-teman yang lain belum bergabung. Oke, Ibu akan mengabsen. Yang pertama, Sri Hardianti. Hadir, Bu. Yang kedua, Safriani Hasibuan. Hadir, Bu. Selanjutnya, Rizkia Cahya Leonis. Hadir, Ibu. Selanjutnya, Marwah Fatimah. Hadir, Ibu. Oke, jadi berhubung semua udah masuk, udah join, jadi kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi di sini Ibu akan share screen ya. Oke, share screen Ibu udah kelihatan nggak? Sudah, Bu. Jadi untuk materi pembelajaran yang akan Ibu jelaskan itu yaitu mengenai konstruksi pola. Jadi nanti dalam pembahasan ini kita akan mempelajari tujuan dari pembuatan pola, cara pembuatan pola, yaitu pola yang kita bahas itu untuk pola biasa, untuk pola pemula ya. Untuk pemula. Jadi untuk materi yang pertama itu kita membahas tentang pola dasar. Sebelumnya ada sih kalian yang tahu mengenai apa pola itu tujuannya ataupun cara pembuatannya. Jadi yang pertama yang akan Ibu tanyakan, menurut kalian apa sih tujuan dari pembuatan pola dasar tersebut? Apakah ada yang tahu? Mohon maaf, Ibu. Izin, Bu. Ya, baik, Sri. Menurut saya, tujuan daripada pembuatan pola dasar itu sendiri agar nantinya memudahkan kita untuk memecah pola, seperti itu, Bu. Dan juga agar baju yang nantinya kita buat itu sesuai dengan ukuran daripada si pemakainya. Ya, betul. Jadi untuk tujuan dari pembuatan pola itu seperti yang dibilang Sri tadi, dan untuk penambahannya yaitu pembuatan pola itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan penjahit gitu. Jadi kalau udah dibuat pola, jadi kita untuk menggunting kainnya itu jadi lebih mudah gitu kan. Jadi untuk mengefektifkan pemakaian untuk badan si model juga, dan untuk menjadi ketepatan bentuk sesuai dengan bentuk si model itu. Jadi materi yang pertama yaitu pola dasar wanita dewasa. Dalam menjahit atau desain busana, pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan prototip bagian-bagian pakaian atau produk jahit menjahit. Pola dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Sewaktu membuat pakaian, pola disesuaikan dengan ukuran bentuk badan dan model pakaian. Nah, jadi untuk trik membuat pola dasar baju wanita itu, jika kita mengalami kesulitan gitu, jadi kita harus membuat sesuai dengan rumus itu, rumus pola dasarnya. Dan juga ada pola cara-cara lain yang untuk mempermudah kita untuk membuat pola dasar wanita. Yaitu yang pertama, kita membuat
pola sesuai dengan baju si pemakai gitu. Jadi jika ada baju yang ngepas untuk si pemakai, jadi kita menggunakan baju tersebut untuk membuat pola. Tapi jika kita belum mengetahui atau tidak paham dengan menggunakan teknik itu, kita perlu membuat pola, gitu kan? Jadi polanya itu kita menggunakan rumus. Dan sebelum kita membuat pola, itu hal yang lebih penting yaitu membuat pola dasar wanita itu cara mengukur badan. Jadi sebelum kita membuat pola, ada baiknya kita mengukur badannya dulu. Jadi kan biar mempermudah juga kita untuk membuat membuat polanya. Jadi nanti dalam pola itu kita ada pengambilan ukuran, dan juga pas pembuatan pola itu ada nanti untuk dibagi ataupun ditambah. Jadi hal yang paling penting dalam pembuatan pola itu yaitu ukuran badan si pemakai. Jadi ukuran yang pertama yang paling penting dalam pembuatan pola wanita itu yaitu lingkar dada. Jadi untuk cara mengambil lingkar dada itu, lingkarkan meteran ke seliling badan di atas dada, diukur pas kemudian ditambah 4 cm untuk kelonggaran. Jadi untuk penambahan 4 cm-nya itu kita menggunakan jari untuk menambah di bagian dada, seperti itu. Jadi yang kedua itu lebar punggung. Lebar punggung itu di bagian belakang melalui ketiak sebelah kiri ke ketiak sebelah kanan. Yang ketiga itu lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggang kita sudah tahu kan, di titik pusarnya itulah pusar ke samping itulah ukuran dari lingkar pinggang. Yang keempat yaitu lebar bahu. Jadi lebar bahu itu dari puncak leher ke puncak lengan untuk mengukur lebar bahu. Selanjutnya panjang lengan. Panjang lengan itu sesuai dengan yang kita inginkan dari puncak bahu ke bagian lengan. Selanjutnya itu panjang baju. Jadi panjang baju itu diukur dari bahu ke bagian yang kita inginkan. Setelah itu di sini ada juga cara mengukur celana. Cara mengambil ukuran dari celana. Yang pertama ada juga seperti cara yang pembuatan baju tersebut tadi. Kita mengambil celana si pemakai yang ngepas di si pemakai itu dan kita menciplak dengan model menciplak. Akan tetapi jika tidak mengerti dengan cara seperti itu, kita juga bisa membuat pola. Selanjutnya dalam membuat baju wanita, membuat baju wanita itu perlu pola terlebih dahulu sebelum dijahit gitu kan. Jadi dalam pembuatan pola itu kita memerlukan inisiatif atau insting gitu. Jadi kita tidak berpatokan pada apa saja, pada ukuran ataupun pada pola saja gitu. Jadi untuk membuat lekukan-lekukannya itu kita harus menggunakan insting. Jadi menurut adik-adik semua dalam pembuatan pola yang mungkin adik-adik semua udah pernah membuat pola ya kan? Sudah, Bu. Jadi menurut adik-adik semua, di mana kesulitan yang paling nggak bisa diatasi gitu? Kesulitan dalam pembuatan pola. Mohon maaf Ibu, izin Bu. Ya, Sri. Kalau saya sendiri biasanya itu Ibu kesulitan pada bagian lingkar kerung lengan. Jadi lingkar kerung lengannya itu sering tidak sesuai pada saat dijahit Ibu. Oh iya, kalau masalah di lingkar lengan itu, lingkar kerung lengan ada masalahnya itu biasanya di bagian lebar muka gitu. Jadi lebar mukanya misalnya itu terlalu kecil. Kalau memang lingkar kerung lengannya itu sempit, berarti lebar mukanya itu terlalu kecil gitu. Jadi sama sisinya juga tidak sesuai, menjahit sesuai dengan kampu. Terus masalah yang lain itu kalau di lingkar kerung lengan itu mungkin pas pembuatan ini, pembuatan tinggi puncak, terlalu tinggi dia, tinggi puncaknya. Terus cara membuat lekukan itulah tadi terlalu kaku. Pembuatan lekukan lengannya itu terlalu kaku, dia tidak menggunakan insting gitu, jadi hanya menyesuaikan sesuai dengan pola gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan bagian lingkar kerung lengan sering terjadi masalah gitu. Oke, yang selanjutnya
Yang selanjutnya adapun alat dan bahan pembuatan pola dasar dapat kita lihat pada layar, yaitu yang pertama ada kertas pola. Jadi ini kertas pola ini untuk pembuatan pola besar. Ini adapun ini bisa dilihat di bagian kursor, ini untuk bagian pola kecil. Dan juga ini penggaris untuk pola besar, dan ada juga ini penggaris untuk pola kecil gitu. Jadi ini untuk senti, dan juga ada pun namanya skala untuk membuat pola kecil. Dapat juga kita lihat pada layar pembuatan pola dasar atas wanita. Bisa dilihat kan anak-anak pola dasarnya? Bisa, Bu. Ya, jadi sesuai yang Ibu buat dalam PPT, ini untuk ukuran yang perlu diambil saat membuat pola dasar wanita. Dapat kita lihat di sini. Jadi untuk setiap ukuran ini kita harus menambah gitu. Jadi sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Apakah pelanggannya itu ingin badannya bajunya itu agak besar, jadi kita menambah sesuai dengan keinginan pelanggan. Akan tetapi adapun ketentuannya biasanya setiap ukuran itu ditambahi 4 cm gitu untuk kelonggarannya. Dan ini juga ada keterangan pola. Keterangan pola di bagian pola depan dan pola belakang. Dan juga kepada adik-adik semua, apakah dalam pembuatan pola di mana yang paling susah atau paling sulit untuk dibuat? Menurut adik-adik semua, cara pembuatan pola yang paling sulit di mananya? Apakah dalam pembentukan lingkar leher gitu, pengambilan pola, pengambilan ukuran? Mohon maaf Ibu, sejauh ini untuk membuat pola dasar sendiri belum terlalu sulit Ibu. Oh iya, berarti adik-adik semua udah paham ya tentang pola dasar, tapi kita penting juga untuk menggali terus pembuatan pola dasar biar tidak terjadi kejadian seperti yang tadi kan, ada masalah di lingkar kerung lengan atau lingkar leher terlalu mencekik dia gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus mengikuti keterangan pola. Tapi tadi seperti yang Ibu bilang, tidak harus menentu kepada rumus pola. Jadi kita harus menggunakan insting juga. Jadi dalam pengambilan pola atau pembuatan pola itu kita harus menggunakan insting kita supaya bagaimana cara membuat pola yang tersebut biar nggak kaku gitu. Biar jadi untuk dipakai si pemakai pun jadi bentukannya pas untuk badan si pemakai gitu. Dan di sini dapat kita lihat di bagian layar ada juga pola dasar pembuatan rok dan pola dasar pembuatan lengan. Sejauh ini buat adik-adik semua udah mengerti cara pembuatan pola rok seperti itu atau pola lengan? Paham, Bu. Ya, bagus. Berarti adik-adik semua tidak perlu lagi membahas dari awal ya tentang pola. Berarti di sini adik-adik tinggal menambah wawasan untuk merubah pola gitu. Jadi dalam dari pola dasar tersebut, pola dasar ini kita bisa mengubah pola. Jadi semua model-model baju awalnya itu atau dasarnya itu dari pola tersebut, pola ini. Awal dari setiap pembuatan pola baju, entah model seperti apapun dia, pola dasarnya adalah ini. Jadi kita harus tetap mengingat ini dan memperdalam ini. Kan tetapi bisa juga kita mempelajari tentang cara merubah pola. Jadi untuk membuat model baju yang lain, kita juga lebih paham gitu. Jadi dan pada saat kita udah melihat modelnya saja, berarti kita udah mengerti. Berarti polanya ini kayak gini, yang ditambah ini gitu. Jadi yang paling penting dalam pembuatan satu busana itu yaitu pengambilan ukuran dan pembuatan pola. Baiklah, dalam sejauh ini materi yang udah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon maaf Ibu, izin bertanya Bu. Iya, Dian silahkan. Begini Bu, berdasarkan pola dasar yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ketika kita ingin
melakukan pecah pola, memakai rumus lagi atau tidak, Ibu? Atau oh iya, pas kita untuk memecah pola gitu ya, merubah model gitu. Jadi kalau untuk memecah pola sama merubah model itu beda. Jadi untuk memecah pola itu kayak mana ya? Memecah pola itu kan kita menggunting dari pola dasarnya gitu. Jadi kalau untuk merubah model pas masih di pola, di situ dirubah modelnya gitu. Pas merubah modelnya. Jadi pas di pola kita menggunakan insting yang tadi, modelnya seperti apa? Apakah dia memakai lipid atau memakai kupnat princess atau memakai kupnat lengan gitu, kupnat dari sisi gitu kan. Jadi nanti kalau untuk merubah model itu langsung dibuat di pola gitu, langsung dibuat di polanya. Tapi kalau untuk memecah pola itu setelah digunting. Jadi untuk menggunting kain kita pecah pola. Jadi itu pas peletakan dalam kainnya itu disitulah dipecahkan polanya. Pas seperti misalnya rok itu harusnya dilipit gitu kan. Jadi lipitannya itu dibuat di bagian kainnya. Bisa juga sih dalam polanya, tapi lebih baik juga dibuat dalam kain biar tidak bisa juga mengirit kertas gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, Safriani silahkan. Saya ingin bertanya tentang kupnatnya, Ibu. Jarak lebar kupnat yang standarnya berapa ya, Bu? Oh iya, untuk kupnat. Jadi untuk kupnatnya ini dapat kita lihat pada gambar ini ya, yang ada di kursor. Jadi untuk kupnatnya dari sini bagian X ini ke bagian M itu 1/10 lingkar pinggang. Jadi misalnya lingkar pinggangnya itu 80, jadi X ke bagian M-nya ini itu 10. Jadi untuk bagian lebar kupnatnya ini itu 3 cm. 3 cm, terus diambil titik tengahnya 1,5, dan ini yaitu tinggi muka atau panjang muka ini, atau bisa juga disebut dengan tinggi dada. Ini biasanya 13 cm, tetapi sesuai dengan badan si pemakai, apakah dia tinggi, bisa juga ini 16 atau 15 gitu, tapi standarnya ini 13. Jadi untuk pola belakang berbeda juga. Ini memang pas sama kan, ini 1/10 lingkar pinggang, ini juga 3 cm. Akan tetapi untuk panjang kupnatnya ini di pola belakang itu diambilnya dari sini, bagian lebar punggung ini. Jadi nanti lebar punggung ini sesuai dengan titik tengahnya ini diturunkan 4 cm. Dari bagian lebar punggung ini ke bawah ke bagian M ini diturunkan 4 cm dia. Jadi berbeda dengan pola depan. Apakah sudah mengerti, Safriani? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak, Bu. Sudah cukup. Oke, baik. Berarti dari penjelasan Ibu yang tadi, dapat Ibu simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan kalian ataupun respon-responnya, berarti kalian sudah cukup mengerti mengenai pola. Akan tetapi hal yang paling penting yang harus kalian pelajari itu yaitu tentang merubah pola gitu, merubah model. Jadi nanti setelah adik-adik semua paham mengenai pola ini, pola yang dasar ini, nanti adik-adik akan bisa membaca model gitu. Lain membaca model dan merubah model. Jadi kan nanti misalnya Ibu kasih satu model busana gitu. Misalnya Ibu kasih satu model busana, jadi kalian sudah bisa langsung membaca modelnya. Oh, berarti ini polanya seperti inilah. Berarti ini yang mau diubah inilah, yang mau ditambah inilah gitu. Jadi setelah adik-adik menguasai ini, adik-adik akan lebih mudah merubah pola ataupun membuat model busana seperti apapun yang adik-adik inginkan. Oke? Jadi, adapun tugas yang Ibu sampai buat sama kalian yaitu membuat pola dasar tengah muka dan tengah belakang serta pola dasar rok dan pola lengan dengan ukuran masing-masing. Biarpun tadi ada bilang udah mengerti mengenai pola kan, tapi kita perlu juga belajar lebih dalam gitu kan mengenai pola dasar. Jadi adik-adik Ibu minta untuk
membuat pola dasar, tengah muka, tengah belakang, pola rok, dan pola lengan. Nanti setelah adik-adik membuat pola dasarnya sesuai dengan ukuran sendiri, nanti Ibu akan arahkan lagi untuk membuat merubah model. Jadi nanti kita membuat satu model busana, terus nanti itu kita ubah sesuai dengan polanya gitu, sesuai dengan modelnya. Akan tetapi dasarnya dari pola dasar ini dulu ya. Mengerti semua mengenai tugasnya? Ibu. Oke. Jadi ini tugasnya ini nanti dibuat di pola kecil ya, di buku pola yang kecil. Jadi menggunakan skala 1:4. Oke. Paham semua mengenai tugas kan? Apa ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Baiklah, cukup sekian presentasi Ibu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari materi yang akan Ibu sampaikan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kelihatannya juga adik-adik semua udah mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan gitu ya. Jadi akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, dan juga semoga ilmu yang Ibu kasih tadi bermanfaat dan juga dapat adik-adik pahami semua. Oke, selamat siang dan terima kasih. Siang, Ibu. Selamat siang, Selamat Ibu. siang.